Salah satu faktor penyebab seseorang kecewa adalah ketika ia memaksakan keinginannya untuk terjadi, atau ia juga memaksakan apa yang diharapkannya untuk terlaksana sesuai dengan maunya dia. Dan karena itu kekecewaan tidak bisa tidak akan datang menghampiri. Karena kalau orang yang berani berharap, dia harus berani kecewa bila apa yang diharapkannya itu tidak terjadi. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk supaya kita meminimalkan, mengurangi, bahkan menghentikan kecewa itu? Ada sementara orang mengatakan, kalau tidak mau kecewa, jangan berharap. Atau kalau mau pulih dari kecewa, berhentilah berharap. Jangan berharap apa-apa, jangan menginginkan apa-apa, maka engkau tidak akan kecewa. Namun pertanyaan lebih lanjut lagi adalah, apakah mungkin seseorang tidak menginginkan atau mengharapkan sesuatu? Sebagai manusia yang diciptakan dengan ego, dengan keinginan dan kehendak dalam diri, pasti seseorang memiliki pengharapan-pengharapan, juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun sekarang bagaimana solusinya? Apakah memang benar kita harus berhenti berharap agar berhenti pula kecewa kita? Tentu saja bukan ini jawabannya. Kita mungkin tidak perlu berhenti berharap, tapi kita dapat mengganti pengharapan kita, bukan berhenti menaruh pengharapan itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. 2 ayat, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Pertama Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Lalu satu lagi dari Perjanjian Baru, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 2 ayat yang memang berbeda konteks ini mempunyai pesan yang senada, yaitu berbicara tentang penantian atau pengharapan. Dan dua-duanya juga mengarahkan penantian atau pengharapan orang percaya itu kepada arah yang tepat. Bukan menantikan rejeki atau berkat yang banyak atau jalan keluar dari masalah. Tetapi yang dikatakan bahwa pasti tidak akan mengecewakan adalah saat orang mengharapkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dijanjikan dalam Yesaya tadi akan mendapat kekuatan baru, tidak pernah akan menjadi lesu, tidak juga menjadi lelah, berarti termasuk di dalamnya juga tidak menjadi kecewa. Dan begitu pula apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma, mengatakan bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati manusia. Ini yang menyebabkan dasar pengharapan kita jelas dan tidak akan mengecewakan, karena dasar pengharapan kita berdasarkan kasih Allah, bukan kasih yang kita miliki yang serba terbatas, juga bukan cinta diri yang begitu berlebihan, atau cinta harta yang terus-menerus tidak kunjung usai. Kedua ayat ini ingin memberitahukan kepada kita tentang apa yang harusnya dan apa yang sebaiknya kita harapkan di dalam hidup ini. Kita perlu untuk menata dan melihat apa yang sebenarnya kita harapkan dan telusuri di dalamnya mengapa kita mengharapkan itu. Bila itu yang kita harapkan adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, harga diri kita, kehormatan kita, atau gengsi kita agar itu bisa terlaksana dan supaya kita tidak menjadi malu, tentu saja ini sebuah pengharapan yang akan sia-sia. Karena pengharapan yang berpusat kepada diri sendiri tentu saja akan melukai diri sendiri. Tetapi bila pengharapan kita adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, penguasa jagat raya dan alam semesta, maka itu tidak pernah akan mengecewakan. Hanya memang kita perlu menata dan bersabar
menantikan apa yang kita harapkan, menantikan pertolongan Tuhan yang kita nantikan itu. Karena itu, untuk menghentikan kecewa bukan dengan berhenti berharap, tapi mengganti. Bukan berhenti, tapi mengganti. Mengganti apa yang kita harapkan. Gantilah segala pengharapan kita yang berpusat kepada diri kita sendiri dan demi kepentingan diri kita sendiri, dengan pengharapan yang berpusat kepada Tuhan. Pertolongan yang dari Tuhan misalnya, keselamatan yang dari Tuhan, kelegaan yang dari Tuhan, dan itu semua Tuhan pahami dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, untuk menghentikan kecewa bukan dengan berhenti berharap, tapi dengan mengganti bukan saja apa yang kita harapkan, tapi juga mengganti kepada siapa kita berharap. Kalau kita berharap kepada manusia, ya jelas saja kita akan kecewa. Bukankah kitab suci juga mengingatkan, celakalah, terkutuklah orang yang bersandar kepada kekuatan manusia, atau orang yang mengandalkan manusia di dalam hidupnya. Tapi orang yang kepada Tuhan berharap, orang yang mengharapkan Tuhan semata, melampaui berkat dari Tuhan, melampaui rejeki dari Tuhan, melampaui pemberian-pemberian Tuhan, tetapi menantikan Tuhan, maka itu yang dijanjikan tadi dalam kitab Yesaya akan selalu mendapat kekuatan baru dan tidak akan mengecewakan, karena sumbernya adalah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan kasih-Nya sejati yang tidak pernah akan tergantikan oleh apapun juga. Karena itu pesan dari sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti berharap. Kalau kita kecewa, jangan berhenti berharap, tapi ganti pengharapan kita. Ganti kepada siapa kita berharap, dan ganti apa yang kita harapkan. Kalau semuanya bersumber kepada Tuhan dan kita mengharapkan Tuhan, maka tak ada kata kecewa. Kalaupun mungkin kita harus berlelah menantikan karena belum dijawab atau diberikan oleh Tuhan pengharapan itu. Itu juga adalah bagian dari perjalanan iman kita, bukan? Untuk supaya di dalam jalan yang seringkali terlunta-lunta dan terseok-seok, Tuhan sedang tetap penuh cinta, melingkupi kita dengan cintanya, dan membuat kita menjadi makin elok, walaupun harus terseok-seok. Mari kita jalani lagi hidup kita. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan segala sesuatu yang asalnya dari Tuhan. Selamat berharap, selamat tetap semangat, berjuang bersama dengan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih dari Tuhan. Amin.